Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah perilaku konsumen yang beranggotakan 1 Hidayanti Kusumastuti, NIM 190810083, 2 Nova Nurstiani, NIM 190810199, 3 Elivia Anggraini, NIM 190810125, 4 Wanda Afri Pamungkas 1908100082. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang riset pemasaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil. Selanjutnya, pengertian riset pemasaran menurut ahli. Menurut Malhotra, pengertian riset pasar menurut Malhotra adalah analisis, pembagian informasi, dan upaya mengidentifikasi tentang informasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Yang kedua, menurut Robby Susatyo. Robby Susatyo mengartikan bahwa pengertian riset pemasaran upaya mengidentifikasi secara sistematis dan objektif. American Marketing Association. Sementara AMA memiliki pengertian riset pemasaran yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat umum, konsumen, dan pelanggan lewat sarana informasi. Selanjutnya, tujuan riset pemasaran yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga menjelaskan secara objektif dan kenyataan yang ada. Fungsi riset pemasaran. 1. Evaluating, melakukan review terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. 2. Understanding, memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. 3. Predicting, riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. 4. Controlling, untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Metode riset pemasaran. Metode survei, metode yang sering digunakan dan paling produktif. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Metode historis. Metode ini untuk menghadapi masa sekarang dan meramalkan masa yang akan datang. Metode observasi, metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengukuran langsung terhadap kejadian-kejadian terbuka atau berupa perbuatan konsumen. Metode percobaan untuk mengetes berbagai macam jenis rencana reklame, promosi, penjualan untuk mendeterminasi harga, produk, dan pembungkusan baru. Peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran ada 7. Yang pertama yaitu menciptakan ide. Riset pemasaran sangat membantu kita untuk menciptakan ide. Cocok digunakan untuk yang mengalami kesulitan menemukan ide dalam usaha bisnis. Yang kedua yaitu variasi pilihan ide. Apakah benar melakukan riset pemasaran akan menciptakan ide? Tentu saja, tidak hanya satu ide saja, tetapi beberapa ide bisa dapat kita temukan. Jadi, selama melakukan riset pemasaran ada banyak ide. Hal yang perlu dilakukan hanya mencatat ide-ide tersebut. Dari hasil checklist variasi ide itulah yang bisa kita jadikan alternatif pilihan. Kita bisa memilih salah satu atau salah dua ide yang paling kita sukai, yang sesuai dengan karakter kita, dan pilih ide yang memang kita kenal dan kita menyukai ide tersebut. Jangan pilih ide yang kita sendiri tidak ada daya tarik. Yang ketiga yaitu memudahkan mengembangkan konsep. Kendala yang sering dirasakan saat hendak mengembangkan usaha bisnis yaitu kesulitan dalam mengembangkan konsep. Pada dasarnya, kesulitan dalam mengembangkan konsep diakibatkan kurangnya data dan informasi yang ada di luar sana. Setidaknya setelah dilakukan riset pemasaran akan banyak data masuk yang memudahkan
kita untuk membuat konsep bisnis planning. Yang keempat yaitu pengembangan dan strategi pemasaran. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, riset pemasaran berperan untuk membantu kita mengembangkan sebuah usaha. Kita bisa melihat pelaku usaha kecil-kecilan yang ada di sekeliling kita. Misal ada pelaku usaha kecil yang menjual barang atau jasa. Dia hanya menjalankan usaha ala kadarnya. Tidak ada inovasi apapun atau terobosan baru. Sehingga hasilnya pasti sepi. Dari sini kita dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan riset pasar agar usaha bisnis yang kita jalankan terus berkembang. Salah satunya dengan mengikuti tren dan selera konsumen. Upaya pelaku usaha mengikuti tren dan selera konsumen inilah yang sebenarnya masuk ke dalam strategi pemasaran. Tentu saja setiap pelaku usaha memiliki strategi unik dan berbeda sendiri-sendiri dalam mengembangkan usaha yang banyak diminati oleh konsumen. Yang kelima yaitu analisis bisnis. Menjalankan sebuah bisnis tidak seperti kita bekerja di perusahaan orang lain, di mana kita hanya cukup bekerja menjalankan sistem, mentaati aturan, dan menuruti keinginan ownernya. Saat kita menjadi seorang owner, memiliki peran dan tuntutan lebih tinggi. Maka dari itu, penting sekali seorang pelaku usaha perlu melakukan analisis bisnis. Sebuah bisnis, apalagi jika bisnis tersebut skala menengah ke atas, maka analisis bisnis perlu diperhatikan. Karena dari hasil analisis bisnis inilah yang akan dipengaruhi dan menentukan hasil akhir perusahaan. Yang keenam yaitu mengembangkan produk. Peran riset pemasaran membantu dalam mengembangkan produk usaha. Contoh kasus, sebut saja Ibu A. Dia menjual bunga hidup di dalam pot. Karena stok bunga terlalu banyak dan banyak pelanggan yang menanyakan tentang buket bunga, maka Ibu A akhirnya mengembangkan produk bunga membuat buket bunga. Dengan sistem pelanggan bisa memilih bunga yang ada di kebun. Dari contoh di atas menunjukkan bahwasannya mengembangkan produk seringkali bukan keinginan ownernya, melainkan karena permintaan konsumen. Jadi buat kalian yang ingin merasa usahanya begitu-begitu saja dan tidak ada yang berkunjung, bisa jadi usaha perlu dikembangkan. Yang ketujuh yaitu tes pasar atau menghasilkan komersialisasi. Disebut-sebut bahwa riset pemasaran juga dapat digunakan untuk mengetes pasar. Pelaku usaha wajib tahu selera, keinginan dan kebutuhan pasar itu bagaimana dan seperti apa. Tujuannya agar produk yang dikeluarkan menghasilkan komersialisasi secara maksimal. Hampir semua pelaku usaha menginginkan keuntungan. Sementara untuk menghasilkan sebuah keuntungan tidaklah mudah. Salah satu caranya adalah melakukan tes pasar. Minimal apa yang dijual terserap oleh pelanggan. Jadi buat kalian yang ingin menekuni dunia bisnis, apapun itu bentuknya, penting sekali menguasai ilmu riset pemasaran. Setidaknya dengan melakukan riset pemasaran, kita tidak akan terbantu banyak hal yang sudah disebutkan di atas. Next. Langkah riset pemasaran yaitu mendefinisikan masalah dan sasaran riset. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Hasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, mengembangkan riset. Riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara perinci. Untuk merancang rencana riset, kita harus keputusan data, pendekatan riset, instrumen, rencana pengambilan sampel, dan metode. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Pengumpulan riset pemasaran merupakan fase termahal dan cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dan survei, di antaranya
1. Beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. 2. Responden menolak kerjasama. 3. Responden memberikan jawaban yang biasa atau tidak jujur. 4. Beberapa wawancara mungkin tidak jujur atau bias. Selanjutnya, menganalisis informasi. Satu langkah sebelum menyimpulkan temuan adalah mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Periset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menganalisis sensitivitas untuk menguji kekuatan kesimpulan. Selanjutnya, menyajikan hasil temuan. Periset menyajikan hasil temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang diputuskan oleh manajemen. Periset dituntut untuk memainkan peran konsultan yang proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi. Selanjutnya, membuat keputusan atau kesimpulan. Laporan keputusan bisa berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian, pihak manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari interpretasi data sebelumnya. Laporan riset inilah yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat riset pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.